Tikam Samurai 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 95. Dia merasa beruntung pernah diajar temannya dari pasukan Green Beret di Australia dahulu, tentang bagaimana sistem kerja sebuah ranjau darat. Jenis yang kini berada di bawah kakinya. Ranjau yang ditanam di tanah, seperti mulut hiu yang menganga diam di dalam laut. Menanti mangsanya mendekat. Saat bahagian atas ranjau tertekan oleh berat minimal tertentu, klip pengaman pegas yang memicu ledakan ranjau yang semula tertekan, akan lepas dan melenting. Melemparkan tutup ranjau ke atas, sekaligus memicu ledakan. Dia memang belum pernah menginjak ranjau dan berpraktek mengamankannya. Namun, karena mengetahui sistem kerja ranjau itu, kini paling tidak dia bisa berusaha mengamankannya. Dia harus berusaha agar kawat baja yang dia ikatkan menyilang di atas tutup ranjau di bawah kakinya, paling tidak mampu menahan tutup ranjau itu agar tak melenting, yang bisa menyebabkan ledakan dahsyat. Sekali lagi ditatapnya keempat samurai kecil tempat dia mengikatkan kawat baja dari jam tangannya. Dicobanya menarik kawat baja yang terentang di bawah kakinya. Tak bergeming, tegang dan keras. Kemudian, masih dalam posisi duduk mencangkung di atas ranjau itu, dia menoleh ke arah tawanan wanita yang tadi memperingatkan dirinya tentang ranjau itu. Perempuan itu juga tengah menatap padanya dalam posisi tiarap. "Anda bernama Rosie?" tanyanya perlahan. Tawanan itu terkejut, namun dia segera mengangguk. "Saya ada pesan untukmu," ujar si bungsu sambil berdiri. "Jangan melangkah," seru wanita itu, tatkala melihat lelaki asing itu mulai melangkah. Semua tawanan yang tiarap, termasuk Rosie Rogers, yang tengah menatap ke arahnya, pada menutup telinga dan merapatkan kening mereka rata dengan lantai goa. Mereka menanti dengan perasaan berdebar terjadinya ledakan dahsyat. Lalu tiba-tiba terdengar suara, "Nona, saya membawa pesan dari ayah Nona." Rosie seperti akan copot jantungnya mendengar ucapan itu. Dengan masih menutup telinga dengan kedua tangannya, dia mengangkat kepala. Dan demi segala anak dan datuk tuyul, demi cucu dan cicit-cicit tuyul, dia hampir tak percaya dengan apa yang dia lihat. Lelaki asing itu kini tengah duduk berjongkok, hanya berjarak sehasta dari dirinya, jarak antara mereka hanya dipisahkan oleh jeruji besi. Lewat samping tubuh lelaki tersebut, Rosie menatap ke arah tempat ranjau yang tadi terinjak oleh lelaki asing yang entah dari mana bisa mengenal namanya ini. Dia lihat 4 benda kecil-kecil tertancap. Kemudian ada sesuatu yang mengkilat, nampaknya kawat halus, yang secara menyilang menghubungkan keempat benda kecil itu. Keheningan dalam goa itu dipecahkan oleh suara tepuk tangan dari ruangan-ruangan penyekap lain. Begitu mendengar suara orang bercakap-cakap, bukannya suara ledakan, belasan tawanan tentara Amerika yang tadi pada tiarap dan menutup telinga, segera membuka mata dan menatap ke arah tempat orang asing itu menginjak ranjau. Mereka melihat seperti yang dilihat Rosie. 4 benda kecil tertancap dan ada kawat mengkilat menghubungkan keempat benda kecil itu. Itulah yang membuat mereka bertepuk kagum. Sungguh di luar dugaan mereka ada orang yang bisa menyelamatkan diri dari ledakan setelah dia menginjak ranjau. Suara bising akibat gemercing rantai segera terdengar begitu tawanan-tawanan tersebut pada berdiri dan berusaha melihat ke arah tempat Rosie. Sementara itu Rosie masih menelungkup. Kedua tangannya yang dirantai masih memegang jerajak besi pintu ruangan di mana selama bertahun-tahun dia disekap. Dia menatap dan memperhatikan lelaki asing itu dengan seksama. Ada 2 hal yang membuat dia heran. Pertama, dari mana lelaki ini mengenal namanya. Kedua, bagaimana mungkin dia bisa selamat dari ranjau. Akan halnya si bungsu, yang sudah demikian hafal bentuk dan tanda-tanda wajah gadis yang bernama Rosie ini, yang fotonya selama berbulan-bulan dia bawa kemana-mana,
tak lagi ragu bahwa wanita yang ada di depannya ini adalah orang yang dia cari. Orang yang harus dia selamatkan nyawanya. Lebih dari itu, gadis ini harus dia bawa kembali kepada orang tuanya di Amerika sana. "Siapa engkau? Dari mana engkau mengenal namaku?" tanya Rosie, yang masih saja tiarap di lantai. "Saya orang bayaran ayahmu. Saya diminta untuk mengaduk-ngaduk belantara Vietnam untuk mencari, membebaskan serta membawa dirimu pulang ke Amerika," ujar si bungsu perlahan. Kemudian dia berdiri sambil mengeluarkan sebuah bungkusan plastik tipis dari dalam dompetnya. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, menatap ke mulut terowongan dari mana dia tadi masuk. "Kapan biasanya orang-orang Vietnam itu datang?" tanya si bungsu. Buat sesaat Rosie tak segera menjawab pertanyaan tersebut. Dia masih saja menatap lelaki itu dari ujung kaki ke ujung rambut. Dia baru menjawab setelah pertanyaan itu diucapkan si bungsu untuk kedua kalinya. Tak ada jadwal yang tetap. Bahkan untuk mengantar makanan pun suka-suka mereka. Kadang-kadang tiap hari, kadang-kadang sekali 2 hari. Bisa dalam 3 hari mereka tak muncul. Kecuali untuk mengambil tawanan perempuan, guna memuaskan nafsu mereka. Potong si bungsu. "Engkau juga mengetahuinya?" tanya Rosie yang kini sudah duduk berlutut, dengan kedua tangannya masih berpegangan ke terali besi. "Saya sampai kemari karena mengikuti 2 wanita yang diantar tadi." "Saya sudah menduga demikian," gumam Rosie perlahan. Si bungsu kembali menatap ke arah kanan. Pendengarannya yang amat tajam mendengar tetes air di sebelah kanan sana. Dia berdiri dan menatap beberapa saat kepada Rosie. "Saya akan buka kunci pintu ini, berikut rantai yang mengikatmu," ujarnya sambil melangkah ke kanan, ke arah dari mana dia mendengar suara air menetes. "Hei, hati-hati. Lantai goa ini dipenuhi ranjau," ujar Rosie mengingatkan. Ada beberapa belas meter si bungsu melangkah dengan hati-hati ke ujung kanan, kemudian melihat ada sebuah ceruk di bahagian kiri dinding. Di ceruk itu kelihatan air menetes dari atas. Dia membuka kantong plastik kecil yang tadi dia keluarkan dari dompetnya. Di dalam plastik itu terdapat semacam serbuk berwarna putih mengkilat. Tanpa mengeluarkan serbuk putih tersebut, yang jumlahnya barangkali hanya sekitar 2 sendok teh, dia menampung tetesan air goa itu dengan kantong plastik. Air tersebut menyatu dengan serbuk di dalam plastik. Kelihatan asap tipis mengepul ketika air dingin itu melarutkan serbuk, dan saling menyatu di dalam kantong plastik. Ketika kantong plastik itu hampir penuh, dia kembali ke tempat tentara-tentara itu disekap. Dia berhenti di ruangan di sebelah tempat Rosie. Di dalam ruangan kecil itu ada 3 tentara Amerika yang disekap. Ketiga orang itu, yang berdesak-desak di dekat terali, menatap padanya dengan heran. Si bungsu meneteskan air bercampur serbuk putih di kantong plastiknya ke gembok besar di jeruji besi itu. Begitu air menyentuh gembok besi besar itu, kelihatan asap mengepul. Hanya sekitar 3 tetes. Ketika asap hilang, si bungsu memukul gembok itu dengan tangannya. Pieta, gembok itu tidak hanya patah tapi berderai seperti kerupuk kena injak. Ketiga tentara yang kurus-kurus itu dan berambut sebahu ternganga. Mereka masih tegak dengan takjub ketika si bungsu membuka pintu. Kemudian si bungsu kembali meneteskan cairan di kantong itu ke rantai di pergelangan tangan ketiga tahanan itu. Dan ketika rantai itu mereka sentakkan, rantai itu putus seperti benang yang sudah lapuk. Mereka tidak hanya dirantai di tangan dan kaki, pinggangnya juga. Rantai dihubungkan ke sebuah cincin besar yang dipakukan ke dinding. Tatkala semua rantai itu putus, si bungsu meminta yang 2 orang menjaga pintu masuk utama terowongan ini. Yang seorang lagi diminta mengikutinya. "Yes, sir," jawab kedua orang yang disuruh menjaga pintu itu.
Kemudian tanpa banyak tanya mereka bergerak hati-hati ke mulut terowongan dari mana tadi si bungsu muncul. Mereka nampaknya sudah hafal bagian mana dari lantai terowongan itu yang bisa diinjak. Hal itu tentu saja mereka perhatikan dari jalan yang ditempuh setiap tentara Vietnam masuk dan keluar dari tempat mereka saat mengambil mereka untuk diinterogasi. Dalam mengantar makanan, maupun mengambil 1-2 tentara atau perawat wanita, untuk pemuas nafsu tentara-tentara Vietnam di barak di bawah bukit terjal ini. Beberapa di antara mereka ada yang sudah ditahan selama 5 tahun. Beberapa lagi menjelang perang usai akhir tahun lalu. Namun mereka dibawa ke tempat terpencil ini baru 5 bulan. Nampaknya mereka dibawa ke sini untuk 2 tujuan. Pertama, agar tempat mereka tak mudah diketahui Amerika, otomatis mereka tak bisa dibebaskan. Kedua, mereka jadi alat penekan dalam perundingan antara Vietnam dan Amerika. Saat kedua tentara itu menuju ke mulut terowongan, tentara yang seorang lagi mengikuti si bungsu menuju ke tempat Rosie. Kembali si bungsu menuangkan cairan di dalam plastik berukuran kira 5 kali 5 cm, ke gembok besar di pintu sel Rosie. Setelah pintu terbuka, dia meneteskan cairan itu ke rantai yang ada di tangan, kaki, dan pinggang Rosie. Kemudian sekali sentak rantai-rantai itu hancur berserakan di lantai. Si bungsu hampir pingsan membau sel-sel tahanan Rosie atau ketiga tentara tadi yang baunya memang amat luar biasa. Sudah bisa dibayangkan, kalau mereka mau buang air besar, kecil bahkan makan tetaplah di ruangan sempit ini. Pokoknya disitulah para tahanan melakukan aktivitas sehari-harinya. Ini adalah kekejaman lain dan tak kalah dahsyatnya dengan siksaan fisik. Dalam makna yang lain, tawanan wanita mungkin agak beruntung. Bagi mereka yang dibawa untuk menghibur perwira atau tentara, tentulah lebih dahulu disuruh membersihkan diri. Mandi dan bersabun sampai bersih di sungai jernih di bawah situ. Kemudian mereka juga diberi pakaian yang layak. Dan selain itu mereka juga bisa makan dan minum apa yang dimakan para tentara atau perwira tersebut. Nampaknya beberapa wanita yang sudah disiksa habis-habisan akhirnya menyerah dan terpaksa memenuhi selera para perwira tersebut. Selain dapat makan, minum dan pakaian, mereka juga dapat membawakan oleh-oleh untuk para tawanan teman satu sel mereka makanan dan minuman. Makanya mereka tidak dibenci oleh tawanan lain, justru mereka dianggap pahlawan karena telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan hidup kawan-kawan mereka. "Tolong Helena," ujar Rosie sambil menoleh ke bagian dalam ruang tahanannya, ketika si bungsu memutuskan rantai-rantai di tubuhnya. "Kenapa dia tak bangun-bangun?" ujar si bungsu yang baru mengetahui kalau di ruangan sempit itu Rosie ternyata disekap berdua. "Dia tak bisa bangun karena sakit," ujar Rosie. Si bungsu tahu dia tak perlu bertanya, kenapa tidak dilaporkan kepada tentara Vietnam. Dilapor sekalipun takkan ada hasilnya. Dengan menahan bau menyengat, agar dia tak muntah, si bungsu menggendong tubuh wanita itu ke pintu, agar agak bebas dari bau yang menyengat itu. Wanita bernama Helena itu ternyata berpangkat letnan. Itu terlihat dari pakaian dinasnya yang masih melekat di tubuhnya yang sudah kurus kering. Rosie tidak punya pangkat karena dia memang direkrut ke perang Vietnam ke dalam korps perawat. Setelah memutuskan rantai-rantai di tubuh Helena, si bungsu kemudian menyerahkan kantong cairan itu kepada tentara yang tadi mengikutinya. "Bebaskan teman-temanmu yang lain. Saya tak mempunyai persediaan lain cairan ini, selain yang tersisa ini. Usahakan airnya tak habis sebelum teman-temanmu bebas dari neraka ini. Suruh semuanya berkumpul di mulut terowongan," ujar si bungsu pada tentara yang tanda pangkat di kerah bajunya berpangkat kapten. "Yes, sir," ujar tentara yang berberewok itu sambil bergerak segera menuju ke tempat teman-temannya ditawan.
Ayo kita ke mulut terowongan sebelum siang turun, ujar si bungsu sambil memangku Helena yang baunya minta ampun dan penuh dengan daki. Tunggu, siapa engkau dan siapa namamu? Ujar Rosi sambil memegang tangan si bungsu. Sudah saya katakan, kalau saya orang yang dibayar ayahmu untuk membebaskanmu. Nama saya Bungsu, ujarnya sambil berjalan keluar dari sel pengap itu. Rosi mengikuti lelaki asing itu dengan 1001 pertanyaan di kepalanya. Dia yakin, ayahnya akan mempergunakan segala cara untuk membebaskannya. Dan dia yakin ayahnya juga mampu mengirim beberapa resimen tentara untuk mengundak-undak belantara Vietnam untuk mencari tempat dia disekap. Namun tak pernah terlintas di kepalanya, kalau lelaki yang dikirim adalah seorang lelaki biasa atau tidak punya apa-apa, tak pula berotot baja, tak sangar dan tak ada tanda-tanda pernah menjadi salah satu pasukan elit, seperti yang datang membebaskannya ini. Si bungsu membawa Helena ke ceruk goa di mana tadi dia menampung tetes air ke kantong plastik tadi. Dia yakin, di balik ceruk ini ada kolam. Sedangkan di bahagian bawah dari tempat air menetes itu, ada anak air mengalir. Kalian jaga sebentar. Aku akan mencari air untuk wanita ini, ujar si bungsu tatkala dia lewat dekat 2 tentara Amerika yang tadi dia bebaskan dan kini menjaga mulut terowongan. Kedua tentara itu, keduanya berpangkat sersan mayor, mengangkat 2 jari mereka, telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan, sebagai tanda memberi hormat. Kemudian mereka berdiri rapat ke dinding, dan mengintai ke celah jalan menuju ke terowongan itu, dari mana orang akan muncul jika masuk ke tempat penyekapan ini. Si bungsu menaruh Helena di dekat ceruk air yang menetes tersebut. Kemudian dengan memperhatikan lantai goa itu, dia mengambil sebuah obor yang ditancapkan di dinding. Lalu dia menuju ceruk itu. Hanya berjarak 2 meter ke bawah dia menemukan sebuah kolam 2 meter yang tak begitu dalam. Dia segera naik, dan segera memberitahu Rosi tentang kolam itu. Rosi menurut saja ketika si bungsu memangku tubuh Helena, kemudian bertiga mereka turun ke kolam itu. Kalian mandilah. Kalau sudah selesai panggil saya. Saya rasa kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri dalam pelarian ini, ujar si bungsu pada Rosi, sambil meletakkan obor di sebuah batu, kemudian melangkah menaiki tanjakan goa itu. Akan halnya Rosi dan Helena, yang pertama mereka lakukan dalam kolam yang airnya jernih itu, adalah minum sepuas-puasnya. Mereka segera membuka semua pakaian yang baunya minta ampun itu. Untung saja kolam itu mempunyai saluran pembuangan yang menerobos dinding yang lenyap entah kemana, jadi semua kotoran dan daki-daki yang ada pada tubuh mereka itu hanyut ke dalam dinding batu yang tegak tinggi tersebut. Saat sampai di mulut terowongan si bungsu melihat semua tentara Amerika yang ditahan sudah berkumpul di sana. Dia menghitung ada 12 lelaki dan 3 orang wanita. 2 diantaranya adalah wanita yang mereka lihat di barak, bergumul dekat api unggun dengan tentara Vietnam di bawah bukit ini. Dia menatap wanita itu sekilas, yang penampilannya jauh dari yang lain, yang satunya kelihatan kotor seperti Rosi dan Helena, kedua wanita yang malam tadi dia lihat itu tubuhnya bersih sekali. Selain bersih ternyata bentuk tubuhnya memang menggiurkan. Si bungsu cepat-cepat memupus segala pikirannya tentang apa yang diperbuat kedua wanita ini tadi malam. Jika dihitung Rosi dan Helena yang sedang mandi, berarti jumlah semua tawanan ini ada 17 orang. 12 lelaki dan 5 wanita. Mereka semua, kecuali kedua wanita itu, kelihatan amat kotor dan amat lelah. Dia tak yakin apakah mereka akan mampu berlari jauh, atau bertempur jika kepergok tentara Vietnam. Siapa pangkatnya yang tertinggi di antara kalian? Tanya si bungsu. Seorang lelaki mengangkat tangan kanannya dari dalam kerumunan tentara yang baru keluar dari sekapan itu.
Dari tanda pangkat berwarna hijau gelap di kerah baju loreng lelaki tersebut, si bungsu tahu lelaki itu berpangkat kolonel. Si kolonel nampaknya memang memiliki wibawa yang lebih dari yang lain. Para tentara yang potongannya kacau balau itu bersibak memberi jalan ketika si kolonel maju. "Nama saya McMahon, Eddie McMahon. Senang bertemu Anda," ujar kolonel itu sambil mengulurkan tangan. "Bungsu, nama saya Bungsu. Hanya nama pertama, tanpa nama kedua," ujar si bungsu membalas jabatan tangan si kolonel. Dia paham bahwa adalah aneh bagi orang barat, jika ada orang yang namanya hanya terdiri dari satu suku kata. Orang-orang barat selalu memiliki nama paling sedikit dengan dua suku kata. Tergantung nama keluarga dari pihak ayahnya. Kalau nama keluarga dan ayahnya hanya satu suku kata, maka nama seorang anak pasti dua suku kata. Kalau nama keluarga yang dipakai seorang ayah dua suku kata, maka nama anaknya pasti tiga suku kata. Seperti Kolonel Eddie, nama McMahon dipastikan nama ayahnya, atau nama kakeknya. Sebab sering juga orang memakai nama keluarga atau klan, bukan nama ayah. Yang memakai nama klan ini, misalnya, dapat dilihat pada keluarga Rockefeller. Turunannya ya anak, ya cucu, ya buyut, semuanya memakai nama Rockefeller di belakang nama mereka. "Senang bertemu Anda, Bungsu. Anda dari pasukan khusus mana?" ujar Kolonel McMahon. "Saya seorang pengelana. Murni pengelana dan sipil." "Murni sipil," ujar si bungsu. Baik kolonel maupun tentara yang lain, menatap lelaki asing itu dengan tatapan tak percaya. Namun lelaki di depan mereka ini nampaknya sangat bisa dipercaya. Segala gerak dan tindakannya demikian meyakinkan. "Well, apa yang harus kami perbuat?" ujar si kolonel pada si bungsu. Sebelum si bungsu sempat menjawab, sayup-sayup mereka mendengar suara Rosi memanggil. "Di bawah sana ada kolam yang airnya amat jernih dan bersih. Kita masih punya waktu, bagi yang ingin mandi silahkan. Sekalian menolong mengangkat Letnan Helena," ujar si bungsu. Yang pertama bergerak adalah ketiga wanita itu. Mereka segera menemukan ceruk tempat air menetes tersebut, kemudian berpedoman pada suara Rosi yang memanggil-manggil, mereka segera turun dan menemukan kolam jernih itu. Mereka segera saja pada menanggalkan pakaian dan ikut mandi. Setelah kelima wanita itu muncul, 5 tentara segera menuju ke tempat tersebut. Yang lainnya, termasuk si kolonel dan kelima wanita itu, kini berada di depan si bungsu. Mereka pada berdiam diri, menatap pada lelaki asing yang tak mereka ketahui dari mana asalnya ini. Si bungsu yang tahu isi pikiran orang-orang di hadapannya ini, dia berusaha menjelaskan secara singkat siapa dirinya, dan kenapa dia sampai terlempar ke tempat penyekapan ini. "Well, seperti saya katakan tadi, nama saya Bungsu. Saya sipil dan pengelana murni. Saya orang Indonesia. Setahun yang lalu saya datang ke Amerika menemui seorang teman. Kemudian saya berkenalan dengan Tuan Rogers, Alfonso Rogers. Saya dimintanya untuk mencari tahu nasib anaknya yang hilang di Vietnam ini saat bertugas dalam pasukan Amerika bersama Divisi Kesehatan. Saya menolak, karena saya tahu tugas itu bukan tugas saya. Maksud saya tak punya keahlian untuk mencari jejak dan bertarung dengan tentara Vietnam untuk membebaskan seorang tawanan. Namun karena dia membayar terlalu tinggi, dan saya memang memerlukan uang, saya terima tawarannya. Di kota Danang saya bertemu seorang bekas tentara Vietnam Selatan, yang bertugas di bidang intelijen. Dari dialah saya mendapat kabar tentang tempat penyekapan ini, di mana diperkirakan Rosi disekap. Teman saya itu, Han Doi, yang menolong saya menemukan tempat ini, dia ada di bawah sana,
berjaga-jaga kalau ada bahaya, ujar si bungsu. Setelah berhenti sejenak dia menyambung. Kemudian, bersama saya sekarang juga ada 2 orang Vietnam, anak beranak. Duk Tio dan anaknya Ti Bin. Mereka berada di suatu tempat, tak jauh dari sini, si bungsu mengakhiri ceritanya, sembari menatap sesaat pada Rosi, kemudian pada si kolonel. Well, kolonel. Kini komando berada di tangan Anda, ujar si bungsu pada McMahon. Kolonel itu menatap si bungsu nanap-nanap. Sebagai seorang yang kenyang dalam berbagai pertempuran, dia sangat paham lelaki dari Indonesia ini bukan sembarang orang. Hal itu, paling tidak, dibuktikan dengan berhasilnya dia menemukan tempat ini. Dia yakin, sudah cukup banyak pasukan-pasukan khusus Amerika yang ditugaskan mencari mereka. Pasukan itu terbagi dalam satuan-satuan kecil, yang mencoba mencari dan menemukan tempat ini, ataupun tempat-tempat lain yang dipergunakan Vietnam Utara sebagai tempat penyekapan tentara Amerika yang mereka tawan. Yang sampai kemari, hanya orang Indonesia ini. Orang ini bukan sipil biasa, bisik hati McMahon. Setelah berpikir beberapa saat, menatap si bungsu dan tawanan-tawanan sebangsanya yang sudah terpuruk di goa ini beberapa lama, Kolonel McMahon berkata, "Anda baru saja datang dari bawah sana, Tuan. Menurut Anda, mana yang lebih besar kemungkinan bagi kita, langsung meloloskan diri atau terlebih dahulu melakukan penyerangan untuk menghancurkan tentara Viet Cong di bawah sana?" Si bungsu segera teringat akan janjinya pada Ti Bin, bahwa dia akan memberi gadis itu kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada tentara Vietnam, yang telah memperkosanya selama berbulan-bulan. Gadis bernama Ti Bin yang membantu menunjukkan pada saya bahwa di bukit-bukit ini ada konsentrasi tentara dan tempat penyekapan tuan-tuan, adalah salah seorang gadis yang dijadikan pemuas nafsu tentara Vietnam. Dia mau menceritakan tentang bukit-bukit ini dengan syarat bahwa dia diberi kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada tentara-tentara tersebut. Tanpa keterangannya, saya takkan pernah tahu di mana tempat penyekapan ini. Saya harus menepati janji saya padanya. Namun itu tak mengikat apapun terhadap tuan-tuan. Jika tuan-tuan memutuskan segera meloloskan diri, atau ingin menyerang Kam di bawah sana, putusan itu sepenuhnya berada di tangan tuan-tuan, ujar si bungsu perlahan. Anda mengetahui gudang persenjataan mereka? Si bungsu mengangguk. Dari barak persenjataan mereka kami mengambil seransel peluru dan beberapa buah dinamit. Namun untuk mendekati barak itu siang hari amatlah berbahaya, ujar si bungsu. Kolonel itu menatap anak buahnya. 5 orang di antara mereka, yang duduk tersandar di lantai karena setengah lumpuh akibat disiksa, juga menatap pada si kolonel dengan diam. Well, kita sudah lama disekap dan disiksa di sini. Sudah lama tidak bertempur. Jumlah kita sangat kecil dibanding 100 tentara di bawah sana. Namun putusan kita barangkali adalah perang, ujar si kolonel. Ucapannya segera disambut acungan kepalan tangan semua tawanan tersebut, tak kecuali mereka yang lumpuh akibat siksaan. Si bungsu menatap pada Rosi. Gadis itu, yang duduk di dekat Helena, teman satu selnya yang tak bisa berdiri, juga tengah menatap padanya. Hanya beberapa saat menatap gadis itu, tiba-tiba dia menoleh ke arah lorong dari mana dia tadi masuk ke tempat penyekapan ini. Di sana masih bersandar 2 orang tentara Amerika, menghadap pada Kolonel McMahon. Kolonel ini nampaknya arif ada sesuatu yang tak beres dari cara si bungsu yang tiba-tiba menoleh ke terowongan itu. Ada sesuatu yang tak beres. Nampaknya ada yang datang, jawab si bungsu sambil matanya tetap memandang ke arah lorong tempat keluar masuk itu. Kolonel tersebut juga menatap ke arah mulut lorong yang di depannya tegak 2 anggota pasukan Amerika itu. Mereka semua pada terdiam.
Ada 4 orang yang sedang naik kemari. Mereka sekitar 50 meter dari kita, ujar si bungsu perlahan sambil memperhatikan lorong kecil tempat mereka kini berada. Tentara Amerika yang belasan orang itu, kendati kondisi mereka amat buruk, namun mereka adalah pasukan-pasukan elit Amerika. Beberapa di antaranya adalah pasukan baret hijau yang amat tersohor itu. Namun yang lebih terkenal lagi adalah Kolonel McMahon, yang bersama 4 orang anak buahnya kini ikut tertawan. Mereka berasal dari pasukan SEAL, pasukan khusus Angkatan Laut Amerika yang amat terkenal itu. Tapi, kendati sudah berkonsentrasi penuh mereka sungguh tak mendengar apapun. Orang Indonesia ini mengatakan ada 4 tentara yang kini sedang naik. Kalau saja bukan orang ini yang bicara, McMahon pasti mengatakan ucapan itu bualan semata. Namun hatinya mengatakan lelaki ini bukan pembual, dan dia juga yakin, lelaki ini jauh lebih tangguh dari dirinya. Dia menatap pada si bungsu, seolah-olah menyerahkan bagaimana langkah berikutnya pada orang Indonesia itu. Si bungsu segera menyuruh bawa orang-orang yang sakit ke lekuk di mana tadi dia menemukan air. Kemudian dia menyuruh tentara-tentara Amerika itu, termasuk si kolonel, berjaga di terowongan besar. Dia sendiri menggantikan tempat kedua tentara yang berjaga di mulut terowongan. Saya takkan bisa berbuat banyak terhadap keempat tentara Vietnam itu. Yang lolos ke terowongan besar ini menjadi tugas Anda menyelesaikannya, Kolonel, ujar si bungsu, sambil menyerahkan bedil yang dia bawa kepada si kolonel. Kolonel itu menatap si bungsu sesaat setelah menerima senjata tersebut. Si bungsu tahu, tatapan si kolonel maupun anggotanya seperti mempertanyakan, apa yang akan dia perbuat menghadapi keempat Vietnam yang sedang naik itu tanpa senjata. Saya hanya akan mencoba mengalihkan perhatian mereka. Anda bertindak saat mereka memperhatikan saya, ujar si bungsu perlahan. Pasukan kecil yang compang camping dan hanya memiliki sebuah senjata pinjaman dari si bungsu itu segera bergerak cepat mencari perlindungan. Dalam waktu singkat terowongan itu kosong. Antara terowongan tempat keluar masuk itu ke terowongan besar tempat penyekapan tentara Amerika ada jarak sekitar 10 meter. Siapapun yang datang menuju ke terowongan tempat penyekapan tentara Amerika ini, begitu keluar dari terowongan kecil akan berbelok ke kanan. Sementara dinding di mana si bungsu kini bersembunyi berada di sebelah kiri. Dia beruntung, karena di bahagian kiri itu ada sebuah lekuk yang bisa dia pergunakan sebagai tempat menyurupkan badannya. Hanya beberapa detik dari saat dia berdiri di lekuk itu, dia mendengar langkah kaki bersepatu hampir sampai ke mulut terowongan. Jumlah tentara Vietnam yang datang itu ternyata memang 4 orang. Kedatangan mereka bisa segera diketahui, karena sambil berjalan mereka juga berbicara, yang juga terdengar oleh Kolonel McMahon dan 5 anggotanya yang siaga di mulut terowongan besar. Mereka menanti dengan berdebar. Setelah bertahun-tahun disekap, inilah pertama kali mereka berada dalam situasi siap tempur. Suara tentara Vietnam yang sedang bicara itu terdengar semakin jelas ketika mereka semakin dekat ke mulut terowongan kecil. Kini keempat mereka sudah keluar dari terowongan kecil tersebut. Karena tak pernah menduga bahwa terowongan itu sudah dimasuki orang lain, keempat tentara itu segera berbelok ke kanan. Saat akan sampai ke mulut terowongan besar, tiba-tiba mereka mendengar suara, seperti siulan, dari arah belakang. Tanpa curiga apapun, karena menyangka suara itu hanya suara sesuatu yang tak perlu dicurigai, sambil tetap melangkah mereka menolehkan kepala ke belakang. Untuk sesaat mereka masih melangkah selangkah lagi, sampai akhirnya langkah mereka terhenti tatkala menyadari kehadiran orang lain di dalam terowongan yang amat dirahasiakan ini. Celakanya, karena mereka demikian yakin akan keamanan terowongan ini, karena banyak sekali ranjau yang ditanam secara rahasia,
ditambah lagi para tawanan Amerika itu disekap dengan rantai sebesar-besar lengan di kaki, tangan dan pinggang, maka mereka merasa tak perlu siaga dengan senjata yang mereka bawa. Masing-masing mereka memang membawa senjata. Namun senjata itu mereka sandang di bahu. Begitu berhenti setelah melihat ada orang asing di belakang mereka, keempat tentara Vietnam itu agak lega. Karena lelaki asing itu sama sekali tak membawa bedil sebuah pun. Itulah sebabnya mereka dengan tenang meraih bedil yang mereka sandang. Kemudian mengarahkan larasnya ke arah si bungsu. Si bungsu tetap tegak dengan dua kaki terpentang dengan kedua tangannya lurus di sisi kiri kanan tubuhnya. Salah seorang tentara Vietnam yang berpangkat sersan, paham bahwa orang ini sudah mengetahui tempat yang amat dirahasiakan oleh induk pasukannya. Jika orang ini tak segera dihabisi, merekalah yang akan dihabisi komandan mereka. Dengan pikiran demikian, sersan itu segera menarik pelatuk bedilnya. Namun begitu, telunjuknya menyentuh pelatuk, begitu dia rasakan sesuatu yang amat pedih di antara dua alis matanya. Pedih dan sakit yang amat sangat. Penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, amat gelap gulita. Dan hanya itu, sebab setelah itu, tubuhnya jatuh tertelungkup. Berkelojotan beberapa saat dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Lalu diam, mati. Ketiga temannya tak sempat merasa terkejut. Mereka hanya sempat melihat sekilas, kedua tangan lelaki itu bergerak dengan amat cepat. Mereka tak melihat ada bedil atau pistol di tangan lelaki itu. Mereka juga tak melihat ada sesuatu yang meluncur dari tangan lelaki tersebut. Namun entah apa sebabnya, tubuh ketiga mereka tiba-tiba menjadi limbung. Ada rasa sakit yang menyergap diri mereka dengan amat sangat. Tak seorang pun yang sempat menarik pelatuk bedil. Dua orang di antara mereka merasakan sesuatu yang amat pedih di hulu jantung. Ketika tangan mereka menggapai ke arah yang amat sakit itu, mereka menemukan sebuah benda kecil tertancap di sana. Lalu, mata mereka terbeliak. Lalu tubuh mereka rubuh terhempas. Yang seorang lagi merasakan tenggorokannya seperti dimasuki duri yang amat tajam. Nafasnya seperti tersumbat, matanya mendelik. Dari mulutnya tiba-tiba menyembur darah segar. Sampai dia rubuh, menyusul ketiga temannya, dia tak pernah tahu bahwa tenggorokannya sudah ditembus sebuah samurai kecil yang teramat tajam, dan dilontarkan dengan cara yang teramat mahir. Dengan kecepatan yang tak terikutkan mata, oleh lelaki asing yang tadi bersiul dari arah belakang mereka. Tak seorang pun di antara keempat tentara Vietnam itu yang pernah membayangkan bahwa mereka akan menemui akhir perjalanan hidup seperti ini. Di kiri kanan terowongan besar, Kolonel McMahon dan kelima anak buahnya menanti dengan perasaan tegang kemunculan tentara Vietnam itu. Beberapa saat yang lalu mereka sudah mendengar langkah keempat tentara Vietnam itu mendekat. Barangkali hanya tinggal 2 atau 3 langkah lagi, mereka pasti muncul di terowongan besar di mana mereka menanti, dan mereka yakin keempat tentara itu bisa mereka habisi. Namun tiba-tiba saja langkah yang mendekat itu berhenti. Kemudian terdengar keluhan-keluhan pendek susul menyusul, diiringi suara bergedebuk seperti suara benda keras jatuh. Lalu sepi. Detik demi detik berlalu dalam kesunyian yang amat mencekam. Mereka sampai berkeringat menanti dengan kekhawatiran orang Indonesia itu sudah dihabisi. Si kolonel memberanikan diri mengintai dengan mengacungkan bedil ke arah mulut terowongan kecil. Dan dia ternganga. Perlahan dia menurunkan bedil. Kemudian dengan menenteng bedil itu dia keluar dari tempat persembunyiannya, melangkah ke arah pintu terowongan kecil itu. Kelima anak buahnya yang sedang menempel ketat ke dinding, menatap heran pada si kolonel. Mereka ikut kaget ketika si kolonel melangkah ke arah suara serdadu Vietnam yang mereka dengar tadi. Karena tak ada suara tembakan apapun, mereka ikut-ikutan keluar dari persembunyian masing-masing.
melangkah ke arah mulut terowongan, dan seperti si kolonel, tiba-tiba mereka pun dibuat hampir tak mempercayai apa yang mereka lihat. Di depan mereka 4 serdadu Vietnam terlihat pada bergelimpangan. Saat itu si bungsu tengah mencabuti samurai kecilnya yang terakhir, yang tertancap di tenggorokan salah seorang tentara Vietnam itu. Kini ke-17 orang Amerika tersebut sudah berkumpul di dekat si bungsu. Lelaki Indonesia itu tengah menyisipkan samurai-samurai kecil ke sabuk karet tipis di balik lengan bajunya, setelah dia menghapus darah yang lekat di samurai itu ke pakaian tentara Vietnam yang dia bunuh. "Ninja," desis seorang letnan pasukan SEAL sambil nanap menatap si bungsu. Semua menatap padanya, kemudian pada si bungsu. Sembari menutupkan lengan bajunya, sehingga semua samurai kecil di balik lengan baju itu lenyap dari penglihatan, si bungsu menatap ke arah letnan tersebut. "Saya memang belajar dari seorang Jepang. Namun di Jepang sana yang mahir mempergunakan samurai kecil-kecil seperti ini tidak hanya ninja. Siapapun bisa melakukannya, asal mau berlatih keras," ujar si bungsu perlahan. Kendati semua tentara Amerika itu berasal dari pasukan elit, namun mereka tak dapat menyembunyikan perasaan heran bercampur takjub mereka pada kehebatan lelaki dari Indonesia tersebut dalam menghabisi keempat tentara Vietnam itu. Dengan takjub mereka memperhatikan luka kecil di tubuh keempat tentara Vietnam itu. Semua luka terdapat di tempat yang mematikan. Di antara alis mata, tenggorokan dan di jantung. Yang membuat mereka takjub bukan bekas luka itu, tetapi orang yang menyebabkan luka tersebut. Membidik tempat-tempat yang demikian mematikan bukanlah hal yang mudah. Dan menghujamkan pisau kecil dari jarak beberapa belas meter, dalam waktu yang amat cepat secara beruntun, sehingga tak satu bedil pun sempat meletus dari 4 tentara itu, benar-benar suatu kemahiran yang sulit dicerna akal. Sebahagian besar di antara mereka adalah ahli bela diri yang amat terlatih. Ahli pertempuran yang mahir mempergunakan senjata api maupun pisau komando. Namun, untuk membunuh 4 tentara Vietnam sekaligus dengan pisau dalam waktu hanya hitungan detik, belum pernah mereka khayalkan. Karenanya, tidaklah berlebihan kalau mereka kini pada menatap pada orang Indonesia itu dengan kagum. "Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Komandan mereka akan curiga jika keempat tentara yang mati ini tak muncul-muncul di barak di bawah sana. Lagi pula, pagi nampaknya sebentar lagi akan turun," ujar si bungsu setelah melihat jam tangannya. "Baik, Tuan yang mengenal jalan ini, karena baru saja masuk kemari. Tuan yang memimpin kami keluar dari tempat penyekapan ini," ujar Kolonel McMahon pada si bungsu. Si bungsu tak merasa perlu lagi berbasa-basi. Usai para tentara itu melucuti senjata, peluru dan bayonet milik keempat tentara Vietnam yang mati tersebut, dia segera berjalan di depan, menuruni terowongan yang menurun tajam ke bawah sana. Mereka juga tak perlu menyembunyikan keempat mayat tentara Vietnam tersebut. Takkan ada yang harus disembunyikan lagi. Begitu tentara Vietnam naik kemari, mereka akan segera tahu bahwa semua tawanan sudah kabur. Helena yang tak bisa berjalan dipangku oleh seorang sersan. Begitu juga tentara yang sakit, segera dipapah bersama. Mereka bergerak cepat menuruni terowongan terjal dan berliku itu. Tentara yang berasal dari anggota SEAL, pasukan khusus Angkatan Laut itu, segera menempatkan diri di belakang si bungsu. Mereka bertugas memperhatikan jalan, mengawasi tanda-tanda adanya ranjau. Mereka memang sangat ahli dan paham dalam hal itu. Kini, kendati si bungsu berada di depan, mata mereka yang tajam meneliti setiap inci lantai terowongan yang akan dilewati. Beberapa saat menjelang sampai ke mulut terowongan yang menghubungkan mereka dengan dunia luar, si bungsu menyuruh rombongan itu berhenti. Dia minta mereka menanti,
kecuali si kolonel yang masih memegang senjata yang diberikan si bungsu dan dua anggotanya dari SEAL itu, yang masing-masing kini memegang senjata yang tadi diambil dari mayat tentara Vietnam di atas sana. Di luar sana, tak jauh dari mulut terowongan ini, tadi malam ada dua tentara yang menjaga. Saya rasa di sana tetap ada yang menjaga, kendati orangnya sudah diaplus, ujar si bungsu pada Kolonel McMahon. Baik, kita selesaikan mereka, ujar McMahon. Saya rasa sebaiknya tak ada letusan. Suara letusan akan terdengar sampai ke barak. Di sana berada 100 tentara Vietnam. Jumlah kita amat tak seimbang, ujar si bungsu. Anda benar. Kita akan selesaikan mereka tanpa sebuah letusan pun, ujar si kolonel, sambil memberi isyarat pada kedua anak buahnya yang dari SEAL itu. Kedua tentara itu pun menyerahkan senjatanya pada temannya yang lain. Mereka menghunus bayonet yang tadi diambil dari tentara Vietnam itu. Kemudian segera bergerak cepat ke mulut terowongan. Di belakangnya menyusul si bungsu dan McMahon. Ketika mereka sampai di mulut terowongan, yang seolah-olah tertutup oleh batu besar itu, kedua anggota SEAL tadi sudah tak terlihat lagi bayangannya. Si bungsu sebenarnya khawatir, kedua anggota pasukan khusus Angkatan Laut Amerika itu takkan mampu menyelesaikan tugas sebagaimana diharapkan Kolonel McMahon. Bukan karena dia tak percaya pada ketangguhan pasukan elit itu, namun kedua orang itu sudah ditahan beberapa tahun. Betapapun, kemahiran seorang yang amat terlatih akan menurun amat drastis, bila dia tak pernah latihan beberapa bulan saja. Apalagi kedua tentara itu, sebagaimana teman-temannya yang lain, kini kondisi kesehatan mereka amat buruk. Karena makan tak teratur dan mutu makanan yang masuk ke tubuh mereka amat rendah. Namun kalau dia cegah, dia khawatir kolonel dan kedua tentara tersebut akan merasa dilecehkan. Kini dia hanya tinggal berharap, mudah-mudahan kedua tentara itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun terus terang saja, hati si bungsu benar-benar tak sedap. Dia membawa kolonel itu agar bergerak cepat. Di luar sana, kedua tentara Amerika tersebut mengendap-endap mendekati tempat dua tentara Vietnam yang sedang berjaga-jaga. Yang seorang memberi isyarat, agar mereka mendekati kedua tentara tersebut dari dua arah dengan membuat setengah lingkaran. Hal itu terpaksa dilakukan karena situasi lapangan yang terbuka, yang tidak memungkinkan mereka langsung mendekat tanpa diketahui kedua orang Vietnam tersebut. Dalam pelukan udara pagi yang amat sejuk di kaki bukit batu terjal itu, mereka menerobos semak belukar. Berlindung dari pohon ke pohon. Beberapa menit kemudian, mereka sudah berada di posisi sejajar. Jarak antara yang satu dengan yang lain di seberang sana ada sekitar 20 depa, dengan tentara Vietnam berada di tengah-tengah. Mereka berdua bisa saling lihat. Mereka cukup beruntung, kedua tentara Vietnam tersebut tak mengetahui sama sekali ada bahaya yang mengancam. Yang di sebelah kanan memberi isyarat kepada temannya. Mereka akan merayap sedekat mungkin, kemudian maju merayap. Tidak mudah melakukan tindakan itu, karena harus melewati daerah terbuka sekitar 15 depa. Amat besar resikonya untuk membunuh kedua tentara itu dengan lemparan bayonet. Barangkali lemparan akan mengenai sasaran, namun jarak yang jauh itu takkan bisa menancapkan bayonet cukup dalam. Bukan hanya itu, arah lemparan bayonet sebenarnya juga bisa melenceng, jika ayunan saat melempar tidak dengan sepenuh tenaga. Kini kedua mereka mulai merayap maju. Apa yang mereka khawatirkan terjadi sudah. Kedua tentara Vietnam itu segera mengetahui kehadiran mereka. Mula-mula kedua Vietnam itu terkejut. Namun sesaat kemudian mereka sudah mengacungkan bedilnya. Pada saat yang hampir bersamaan kedua anggota SEAL itu sudah tegak dan melambung ke depan. Ketika mereka yakin tubuh mereka takkan mencapai kedua tentara itu,
mereka sama-sama melemparkan bayonetnya. Apa yang dikhawatirkan si bungsu, bahwa kemahiran akan merosot bila lama tak dilatih, memang jadi kenyataan. Kedua anggota SEAL itu memang bergerak pada saat yang tepat, namun gerakan mereka saat menghamburi kedua Vietnam itu sudah demikian lamban karena tenaga mereka memang jauh merosot. Begitu juga lemparan bayonetnya. Melempar sasaran dalam posisi tubuh melambung bukanlah pekerjaan yang mudah. Kendati oleh orang terlatih sekalipun. Kini tindakan itu dilakukan oleh tentara yang kondisi tubuhnya cukup buruk. Lemparan mereka memang mencapai kedua tentara Vietnam itu. Namun bayonet yang dilemparkan tentara yang di kanan justru hulunya yang menghantam hidung si Vietnam. Sementara lemparan seorang lagi memang ujungnya, namun yang kena adalah tangan kanannya. Padahal tadinya mereka sama-sama membidik dada kedua Vietnam itu sebagai sasaran utama. Dada bahagian jantung, begitu selalu mereka dilatih. Kendati demikian, kedua tentara Vietnam itu sama-sama tak bisa mempergunakan bedil mereka. Yang hidungnya kena hajar hulu bayonet memekik. Senjata di tangannya terlepas, karena kedua tangannya segera mendekap hidungnya yang remuk. Yang seorang lagi, yang lengan kanan kena hajar bayonet, juga memekik. Namun dia sadar, nyawa mereka berada di ujung tanduk. Gagang bedil dengan gerakan cepat dia pindah dari tangan kanannya yang ditancapi bayonet ke tangan kiri. Dengan tangan kiri itu dia mengangkat bedilnya dan menembak. Namun gerakannya terlambat. Tentara Amerika itu sudah sangat dekat. Bedilnya disentakkan, tubuhnya tertarik ke depan saat itu pukulan sisi tangan anggota SEAL itu mendarat di tenggorokannya. Dia masih belum rubuh, sebuah tendangan menyusul ke selangkangannya. Dia jatuh berlutut, dan bayonet di ujung bedilnya yang sudah berpindah tangan segera menghujam ke jantungnya. Tapi, tentara Vietnam yang seorang lagi, yang tadi kena hajar hidungnya, juga segera menyadari maut mengancam nyawanya. Dengan menahan rasa sakit, dia segera berlutut dan meraih senjatanya yang jatuh. Saat itu tentara Amerika yang seorang lagi masih berada 3 depa dari dirinya, dan sedang melambung. Dia mengangkat bedilnya dan menarik pelatuk. Saat itu tubuh tentara Amerika yang melambung itu jatuh tepat ke tentara Vietnam tersebut. Dia memutar kepala Vietnam itu, terdengar suara berderak. Tentara Vietnam itu mati seketika. Kedua kejadian itu terjadi pada saat yang hampir bersamaan. Dan ketika tugas itu selesai, kedua anggota SEAL tersebut melucuti senjata dan peluru kedua tentara Vietnam itu. Saat itu pula Kolonel McMahon muncul, disusul si bungsu. Kedua orang itu muncul dari balik belukar, sekitar 10 depa dari tempat McMahon. Kolonel itu memberi isyarat dengan suitan ke arah pintu goa. Tak lama kemudian dari sana muncul para bekas tawanan yang lain, lalu berkumpul di sekitar mayat kedua tentara Vietnam itu. Si bungsu berjalan ke arah salah satu tentara Vietnam tersebut. Saat dia membalikkan salah satu tubuh mayat itu, semua bekas tawanan Amerika pada memandang ke arahnya. Dia menunduk, mencabut samurai kecil yang tertancap di tengkuk mayat itu sampai ke hulunya. Kolonel McMahon dan tentara yang tadi melompat dan memetahkan leher orang Vietnam itu, saling bertatapan. Bersambung, ke episode 96.